Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berlatar belakang aksi penyelamatan. Film ini berjudul The Marine. Kita akan bahas The Marine yang kedua. Bagi teman-teman yang belum nonton The Marine yang pertama, link ada di deskripsi. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang berprofesi sebagai anggota militer Amerika. Harus bersusah payah menolong istrinya yang disandra oleh sekelompok teroris. Dalam misi penyelamatannya, pria itu dibantu oleh sekelompok bersenjata. Meski niatnya akan menolong para sandera, namun terdapat sebuah konflik internal berada dalam kelompok si pria tersebut. Lantas, bagaimana perjalanan pria tersebut dalam menyelamatkan istri tercintanya yang tengah disandra oleh teroris? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai di mana kita diperkenalkan dengan kedua anggota militer yang bernama Joe dan Bobby. Di sini mereka ditugaskan untuk memasuki sebuah pedesaan yang terdapat kelompok teroris yang sedang bersembunyi di sana. Joe dan Bobby memantau area sekitar sembari mencari sosok target yang akan dibunuh. Tak lama berselang, target pun berhasil muncul ke jalanan. Joe pun langsung menyiapkan sniper dan membidiknya. Namun, saat pelatuk akan dihempaskan, mereka dikagetkan dengan kedatangan bocah ingusan yang muncul dari belakang. Setelah itu, Joe dan Bobby pun langsung kembali memfokuskan diri ke target sasarannya. Joe pun langsung menembak sasarannya tepat di dada kanannya. Seketika, tembakan tersebut langsung disambut oleh kelompok teroris tersebut, hingga peperangan pun terjadi. Di tengah peperangan tersebut, bocah yang tadi mengagetkan mereka harus terkena peluru nyasar, sehingga dirinya tewas di tempat. Melihat kejadian itu, Joe dan Bobby pun memutuskan kembali ke markasnya seraya tembakan bom api menghancurkan tempat persembunyiannya. Selepas peperangan tersebut, ia langsung memberi kabar kepada istrinya yang bernama Robin. Ia menelpon Robin dan mengatakan jika dirinya sudah selesai mengerjakan misinya dan diberi cuti oleh atasan. Mendengar hal tersebut, Robin tampak senang dan ingin sekali menemuinya. Usut punya usut, Joe dan Robby baru saja melangsungkan pernikahan. Robin pun berencana saat bertemu nanti, ia akan mengajak Joe untuk ikut ke Grand Opening Resort milik kawan kerjanya. Usut punya usut, resort tersebut berada di negara Republik Kuzang. Ya, hitung-hitung sembari bulan madu di sana. Scene berganti di mana Joe dan istrinya sudah tiba di sebuah resort milik temannya yang berlokasi di pinggir pantai. Di sana, ia pun disambut oleh kawannya yang lain. Kawannya tersebut langsung memandu mereka dan memberitahu keunggulan-keunggulan yang dapat mereka nikmati selama berlibur di resort tersebut. Saat sedang bermesraan di pinggir pantai, Joe tak sengaja melihat seorang anak kecil sedang berdiam diri di bibir pantai. Seketika saja Joe teringat dengan sosok anak kecil yang tewas dalam insiden penembakan pada waktu kemarin. Hal itu tentu membuat Joe sedikit menyesal karena tidak bisa menolong seorang warga sipil yang tidak bersalah. Kendati demikian, rasa bersalahnya terobati dengan hadirnya sosok Robin di sampingnya. Di tengah-tengah bermesraan, seorang pria yang diketahui bernama Darren langsung menghampiri mereka. Usut punya usut, Darren ini adalah sosok pemilik resort mewah tersebut. Darren tampak mengajak Robin berbincang mengenai proyek pekerjaan yang sedang dijalani. Melihat hal itu, Joe sedikit kesal karena saat istrinya sedang menikmati waktu liburan, rekannya masih saja membahas seputar pekerjaan. Meski begitu, Robin tampak menanggapi Darren seprofesional mungkin. Kemudian, scene berganti di mana Robin mengajak Joe untuk berkunjung ke berbagai tempat di teritori resort tersebut. Di sini mereka mengunjungi seorang pria yang bernama Korch, yang merupakan seorang pembuka jasa bagi wisatawan yang akan melakukan skydiving. Usut punya usut, Korch merupakan seorang pensiunan militer. Mendengar hal tersebut, Joe pun menemukan orang yang sefrekuensi di tempat asing. Mereka pun pergi menuju tempat mereka akan melakukan diving sembari menelusuri pulau tersebut yang sangat eksotik. Gets better.
Enjoy yourself. Thank you. I have a party to organize. Scene berganti di mana resort tersebut tengah melangsungkan pesta yang dihadiri oleh orang-orang berpengaruh. Saat Joe dan Robin tengah kembali bermesraan, lagi-lagi si Darren datang dan kembali mengajak ngobrol si Robin guna membahas pekerjaannya. Joe yang kesal melihat hal itu langsung menegur si Darren di hadapan umum. Robin pun lantas melerai perdebatan mereka yang bisa saja menyebabkan kerusuhan. Alhasil, Joe pun pergi keluar dari gedung tersebut. Di luar sana, Joe lantas menghampiri si Courts dan menceritakan masalah yang sedang terjadi. Courts pun memberi saran kepada si Joe untuk segera berbaikan, karena dirinya baru saja kembali bertemu dari masa baktinya. Joe pun langsung menuruti saran si Courts dan langsung pergi menyusul kembali istrinya. Saat akan menemui si Robin, tiba-tiba saja nih sebuah tembakan meledakkan menara resort tersebut. Di luar sana datanglah sekelompok teroris yang tiba dengan perahunya. Mereka langsung menyerang para pengunjung di sana dengan membabi buta. Melihat hal itu, Joe pun panik dan langsung mencari keberadaan istrinya. Namun, ia dihadang oleh para teroris tersebut. Dengan bekal keahlian yang ia miliki, Joe berhasil melumpuhkan sejumlah teroris yang menghadangnya. Namun naas, Joe tumbang dalam insiden tersebut yang membuatnya tidak sadarkan diri. Keesokan harinya Joe terbangun di pingsannya. Ia terkejut karena kini ia berada di tempat berbeda. Ia pun langsung menonton berita nasional yang mengabarkan insiden yang semalam terjadi. Diketahui kelompok teroris tersebut menyandra beberapa pengunjung yang masih hidup. Joe menduga jika istrinya Robin sedang disandra oleh kelompok teroris tersebut. Landasan kelompok teroris tersebut menyerang resort karena mereka menolak kedatangan orang asing di wilayahnya. Tak lupa kelompok teroris itu meminta sejumlah uang yang bernominalkan cukup banyak untuk menembus para sandranya. Kalau tidak mereka akan mati. Melihat hal itu, Joe pun bertekad untuk menyelamatkan istrinya. Kemudian scene berganti di mana kita diperlihatkan dengan para sandera yang diamankan di sebuah gedung. Di sini, kelompok tersebut memperlakukan para sandera secara kasar. Melihat kejadian itu, Robin dengan lantang menentang aksi kekerasan dari teroris tersebut. Namun sayang, ia malah mendapatkan tendangan. Di sisi lain, Robin pun mencoba menenangkan seorang sandera yang sangat ketakutan. Para kelompok tersebut langsung membuka topeng yang mereka pakai. Di sini kita diperkenalkan dengan sosok ketua kelompok teroris itu yang bernama Damo. Damo dan para bawahannya mengetahui jika Darren adalah orang terkaya dari para sandera tersebut. Mereka pun langsung mencoba memeras si Darren. Kemudian scene berganti di mana salah satu orang pemerintah negara Kuzang yang bernama Soal sedang menyusun rencana untuk membebaskan para sandera. Di tengah diskusi, Joe datang dan menawarkan diri untuk ikut menyelamatkan para sandera. Melihat hal itu, Soal pun mengatakan jika dirinya kurang yakin dengan kemampuan Joe, yang merupakan seorang militer. Karena di balik itu semua, Soal ternyata sudah mempersiapkan pasukannya sendiri untuk terjun dalam misi penyelamatan tersebut. Tak lama berselang, tibalah pasukan bayaran si Soal tersebut di lokasi. Di sini kita diperkenalkan dengan sosok pemimpin kelompok tersebut yang bernama Kellogg. Kellogg yang diberitahu oleh Soal jika Joe ingin bergabung dengan mereka lantas menolak tawaran tersebut. Kellogg yakin dengan hanya kelompoknya saja bisa menumbangkan seluruh musuh. Kellogg tak peduli dengan latar belakang Joe yang seorang anggota militer. Kemudian scene berganti di mana kelompok Kellogg memulai aksi penyelundupannya. Saat tiba di lokasi mereka mulai melakukan tugasnya masing-masing, sesuai dengan rencana. Saat Kellogg akan menembak musuh dari arah kejauhan, ternyata Joe nekat mengikuti mereka demi menyelamatkan istrinya. Melihat kegigihan Joe yang sangat ingin ikut bergabung, Kellogg pun memberikan snipernya dan menyuruh Joe untuk melumpuhkan target yang ia kunci. Di sini Joe menunjukkan kemampuan sniper dirinya berhasil melumpuhkan musuh dengan tembakan di kepalanya. Melihat hal tersebut, Kellogg pun mulai mengakui keahlian si Joe. Joe pun akhirnya diresmikan bergabung dengan kelompoknya.
Saat kembali melakukan penyusupan, di sini sedikit ada keanehan karena mereka sama sekali tidak menemukan satupun musuh di hadapannya. Malah salah satu anggotanya tiba-tiba saja ditemukan tewas tertembak. Dari situlah para teroris muncul ke hadapan mereka dari berbagai arah dan terjadilah baku tembak. Pertempuran tersebut mengakibatkan kaki si Kellogg tertembak. Melihat hal itu, Joe pun langsung mengevakuasi si Kellogg ke tempat yang aman untuk segera diobati. Setelah sampai di markas, Kellogg pun berspekulasi jika ada seorang pengkhianat dalam kelompoknya ini. Melihat anggota yang tewas dan terluka, Kellogg pun melimpahkan misinya ini kepada si Joe. Ia percaya jika si Joe bisa menyelamatkan seluruh sandera. Tak lupa ia juga meminta Joe untuk mengetahui siapa anak buahnya yang telah berkhianat. Di sini kita diperkenalkan dengan sosok Don yang merupakan adik kandung dari si Damo. Don terlihat sedih dan mengamuk karena tak rela kawan-kawannya tewas di pertempuran. Saat tengah ditenangkan oleh anggota yang lain, Robin pun tak sengaja mendengar percakapan mereka yang mengatakan jika terdapat seorang tentara Amerika yang ikut campur dalam peperangan tadi dan tewas. Mendengar hal tersebut, Robin pun bersedih karena ia menduga jika tentara yang dimaksud mereka adalah sosok John. Padahal John berhasil selamat dari insiden tersebut. Semakin hari, perlakuan para teroris kepada para sandera semakin bintang 1 atau tidak ramah, termasuk kepada Robin. Melihat hal itu, Darren sedikit gusar dan mencoba memberikan perlawanan terhadap para teroris tersebut. Aksinya itu cukup direspon oleh mereka, hingga sampai-sampai Darren dibuat ciut lantaran dirinya langsung ditodong pistol ke arah kepalanya. Darren yang panik langsung tunduk dan tidak kembali melawan. Scene berganti di mana Joe sedang mempersiapkan bekal bertarungnya untuk menyelamatkan para sandera juga istrinya. Dirinya berniat mengajak Crouch untuk bergabung dalam misi penyelamatannya. Ia mengajaknya karena ia yakin dengan keahlian militer yang dimilikinya. Namun tanpa diduga, Crouch menolak ajakan tersebut. Dirinya memiliki alasan tersendiri untuk tidak tergabung dalam misi tersebut. Alhasil, Joe pun bersolok karir pergi ke lokasi penyanderaan karena tidak ada pilihan lain. Scene berganti di mana Joe telah tiba di lokasi markas teroris tersebut. Di sini Joe mencoba mengamati seluruh area yang terlihat dijaga ketat oleh para teroris itu. Dari semak-semak hingga danau, ia disusuri diam-diam agar tidak diketahui oleh musuh. Tak berselang lama, Joe yang sedang mengendap-endap di kolam langsung menghabisi satu musuh dengan menenggelamkannya. Joe pun langsung pergi ke tempat lain sembari memanfaatkan kelengahan para penjaga. Kemudian scene berganti di mana jasad teroris yang dibunuh si Joe ditemukan oleh kelompoknya. Kabar tersebut sampai di telinga si Damo dan mengamini jika ada seseorang yang mencoba menyelamatkan para sandera. Robin dan para sandera lain yang mendengarnya sedikit lega karena ada seseorang yang menyelamatkannya. Di sisi lain kita diperlihatkan sosok pengkhianat dari kelompok si Kellogg yang bernama Blondie. Di sini Blondie ditugaskan untuk menyiapkan bahan peledak di ruangannya bersama rekannya. Namun tiba-tiba saja Joe datang dari belakang dan langsung menyerang keduanya. Ia sedikit memberikan penyiksaan kepada Blondie agar mau memberitahu di mana letak lokasi penyanderaan. Setelah mendapatkan informasinya, Joe pun segera pergi dari tempat tersebut seraya anggota musuh yang lain telah mengetahui jika ada penyerangan di lokasi tersebut. Para teroris pun berhasil mengetahui keberadaan si Joe. Alhasil terjadilah baku tembak di antara mereka. Saat kedua belah pihak kehabisan peluru, pertarungan tangan kosong pun berlangsung. Joe pun harus bersusah payah mengalahkan dua musuh sekaligus.
Kemudian, scene berganti di mana para sandera kembali diperlakukan tidak baik oleh para teroris. Karena sudah merasa terancam, Damo pun menyuruh si Darren untuk memberikan seluruh uangnya itu. Darren yang lainnya pun dijanjikan akan segera bebas dari penyanderaan itu. Mendengar hal itu, Darren pun mau disuruh untuk membuat video pengakuan jika seluruh uangnya telah diberikan kepada para teroris tersebut. Video itu akhirnya sampai di para petinggi pemerintahan negara Kuzang. Pemerintah Kuzang pun menyuruh Soal untuk mengutus seseorang ke markas musuh. Di sisi lain, Joe pun langsung mengeluarkan petasan dan menyalakannya guna mengalihkan perhatian para penjaga. Saat para penjaga lengah, Joe pun akhirnya menemukan seluruh sandera juga Robin di dalamnya. Joe pun langsung membebaskan para sandera dan menuntunnya keluar ruangan. Namun sayang, Joe dan para sandera dipergoki oleh para teroris. Joe pun berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Para teroris pun membawa Joe ke salah satu ruangan beserta para sandera. Kemudian, scene berganti di mana Joe diperlihatkan dengan sosok Soal yang berada di ruangan tersebut. Usut punya usut, Soal adalah musabab dari peperangan itu. Mula dari semua ini adalah perasaan sakit hati si Soal kepada Darren saat berbisnis dengannya. Di sini Soal pun menagih uangnya yang dikirim oleh si Darren. Tak hanya itu saja, uang pemberian dari si Darren itu nyatanya tidak membuat mereka dibebaskan. Mereka begitu terkejut karena pada akhirnya mereka akan segera dieksekusi mati dengan alat peledak. Di sisi lain, Joe yang tengah terikat borgol pun hendak akan dieksekusi oleh bawahan si Damon. Saat akan ditusuk, Joe pun berhasil menghindar dan mencoba mengalahkan musuhnya itu dengan sekuat tenaganya. Saat musuhnya sudah tumbang, Joe pun mencoba memaksa mengeluarkan tangannya dari borgol, meski rasa sakit menyelimutinya. Kemudian scene berganti di sebuah ruangan di mana para teroris sedang mengikat para sandera di samping bom yang akan diledakkan. Saat bom sudah disetting untuk meledak dalam beberapa jam ke depan, Joe datang bak pahlawan dan langsung menumbangkan satu persatu musuhnya. Saat dirinya kewalahan, tiba-tiba saja peluru menyasar ke tubuh Sidon hingga dirinya tewas. Rupanya sosok penembak Sidon tersebut adalah si Crouch. Mulanya Crouch melihat petasan yang mengudara di atas. Ia tahu jika itu dilakukan oleh si Joe, sehingga dirinya berinisiatif untuk pergi ke sana demi membantu Joe. Alhasil mereka pun langsung melepas seluruh sandera dan menyuruh mereka untuk lari dari lokasi tersebut, karena bom sebentar lagi akan meledak. Di sisi lain, Robin ternyata tidak berada di rombongan para sandera, tetapi dirinya dibawa paksa oleh si Damo keluar ruangan. Joe yang melihat Robin sedang bersama Damo langsung mengejarnya. Namun, di sini Joe sedikit mendapat hambatan karena Damo menempelkan bom di jalanan, sehingga Joe tertimpa reruntuhan batu. Namun ajaibnya Joe selamat dari insiden tersebut dan kembali mencari keberadaan si Damo bersama istrinya. Kemudian scene berganti di mana Joe pun berhasil menemukan si Damo di perkampungan pantai. Alhasil kejar-kejaran dan juga pertarungan pun terjadi. Sampai pada akhirnya Joe pun menemukan keberadaan si Robin yang dikurung di sebuah kapal. Saat hendak menolongnya, Damo pun datang dan mencoba menyerangnya. Namun tiba-tiba saja Joe mengeluarkan sebilah tombak dan menusukkan tombak tersebut ke tubuh si Damo. Joe pun langsung membebaskan Robin dari kapal. Saat yang bersamaan, Damo yang masih sadar kembali menyerang si Joe. Namun tiba-tiba saja nih, si Crouch dari kejauhan menembakkan bom ke arah perahu tersebut. Beruntung Joe dan Robin berhasil lompat dari perahu tersebut. Alhasil perahu tersebut meledak dan menewaskan si Damon di dalamnya. Mereka pun saling berpelukan atas segala insiden yang telah dilewati. Tamat.